Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sylvia Prota Aini. Saya Iwulandari. Saya Farhan Eris Bernada. Kami dari kelompok 5 mata kuliah internal audit. Di video kami kali ini kami akan menjelaskan hasil temuan dari praktek internal audit di sebuah toko retail di Mojokerto. Waktu kunjungan kami pada tanggal 12 November 2025 dari pukul 5 sore sampai pukul 6 sore. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, yakni tujuan internal audit. Praktek internal audit ini dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025 di sebuah toko retail di Mojokerto. Tujuan utamanya adalah menilai kepatuhan operasional, pelayanan pelanggan, dan penerapan SOP tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sasaran audit ini meliputi yang pertama, kepatuhan operasional, memastikan kepatuhan toko terhadap standar kebersihan area, keselamatan kerja, dan penataan produk, penyambutan, pengetahuan produk, hingga proses transaksi di kasir. Yang kedua, kesesuaian display, menilai kerapian display, ketersediaan produk, kelengkapan label harga, dan kelayakan kondisi barang display. Selanjutnya ada tahap prosedur internal audit. Tahap ini ada 3 tahap. Yang pertama ada persiapan audit. Persiapan audit ini tim kita melakukan penentuan tim audit, penetapan jadwal audit, briefing dan pembagian tugas, persiapan alat observasi. Yang kedua ada tahap pelaksanaan audit. Jadi tim kita ini melakukan masuk toko dan observasi awal. Yang kedua kemudian observasi kebersihan, audit merchandise, audit pelayanan, audit kasir dan proses transaksi, lalu kita dokumentasi. Yang tahap ketiga ada tahap evaluasi dan pelaporan. Tahap ini tim kita melakukan konsolidasi hasil audit, verifikasi bukti, klasifikasi temuan, analisis penyebab, penyusunan laporan, penyampaian dan rekomendasi tindak lanjut. Untuk penjelasan temuan pertama, yakni terdapat rak display yang kosong seharusnya diisi kembali dengan stok yang tersedia di gudang. Untuk saran tindak lanjutnya, yang pertama, bisa tetapkan jadwal audit harian untuk pengecekan rak kosong. Yang kedua, tunjuk staf yang bertanggung jawab, misalnya display pick, dan diwajibkan mereka mengisi checklist harian. Terdapat tumpukan figura yang tidak rapi dan berserakan. Ini menyebabkan barang terjatuh dan rusak. Untuk saran dan tindak lanjut, yang pertama, tetapkan standar khusus untuk penataan figura. Misalnya, disusun vertikal di rak, bertingkat, atau menggunakan hook di dinding. Figura tidak boleh ditumpuk di lantai atau di permukaan tidak sesuai untuk display. Yang kedua, terapkan prinsip stok opname visual di mana hanya jumlah figura tertentu yang dipajang dan sisanya disimpan di gudang. Berikutnya, terdapat tumpukan karton di bagian lorong sandal, sehingga membuat pelanggan kesulitan memilih barang yang terhalang oleh tumpukan karton dan juga sulit untuk melewati lorong tersebut. Saran dan tindak lanjutnya, yang pertama, tetapkan area khusus yang ditunjuk untuk pembongkaran, pemilihan, dan penggeseran karton. Area ini harus jauh dari lorong pelanggan. Yang kedua, restock barang dan pembuangan karton harus dilakukan sebelum jam buka toko atau saat jam sepi pelanggan. Untuk temuan selanjutnya, ditemukan adanya barang display yang ada keterangan harganya. Maksudnya yang tidak ada keterangan harganya. Pelanggan akan kebingungan dan ragu untuk membeli barang tersebut. Saran dan tindak lanjut, yang pertama, pastikan semua label harga dipasang di lokasi yang mudah dilihat. Yang kedua, minta staf checker membuat laporan mengenai label harga. Untuk temuan berikutnya, terdapat barang display yang rusak pada bagian lorong aksesoris, sebuah benang tidak tergulung. Kemungkinan dapat menyebabkan tersandung jika semakin panjang terlepas di lantai. Saran untuk tindak lanjutnya, wajibkan staf melakukan audit visual harian untuk memeriksa keutuhan kemasan, tanggal kadaluarsa, dan kerusakan fisik di awal dan di akhir shift.
Yang kedua, posisikan barang yang rapuh atau berharga di rak yang aman. Temuan selanjutnya, ditemukan bahwa ada kekosongan label harga atau barang display di rak tanpa keterangan harga. Akan membuat pelanggan bingung untuk membeli barang tersebut. Saran dan tindak lanjut, pastikan semua label harga dipasang di lokasi yang mudah dilihat. Yang kedua, minta staf untuk membuat laporan mengenai label harga. Untuk temuan berikutnya, ditemukan tangga besi yang sudah selesai dipakai di area lorong belanja pelanggan. Ini sangat bahaya dan ditakutkan jatuh mengenai pelanggan atau anak kecil. Saran tindak lanjut, tetapkan staf tipik atau supervisor yang keliling memeriksa lorong belanja agar tidak ada alat kerja yang tergeletak atau tertinggal. Dan yang kedua, selama tangga masih digunakan di area pelanggan, wajibkan staf memasang kerucut pengaman di sekitarnya. Untuk temuan berikutnya, ditemukan barang display berupa kacamata yang banyak debu dan sudah usang. Saran tindak lanjut, wajibkan staf melakukan grooming atau dusting time selama 5-10 menit di awal shift atau saat toko sepi. Aktivitas ini difokuskan pada pembersihan ringan, produk, dan rak. Temuan berikutnya yaitu staf kasir tidak ada di meja kasir, padahal terdapat banyak meja dan komputer, sehingga pelanggan yang ingin membayar menunggu terlebih dahulu. Saran tindak lanjut, seharusnya meja kasir tidak dibiarkan kosong dan ada yang stay walaupun ada satu, untuk menghindari antrian dan hal-hal kriminal. Temuan berikutnya, terdapat staf yang melayani pembeli tapi dengan menelpon. Karyawannya sangat sigap, namun mereka menunjukkan barang dengan aktivitas menelpon. Saran tindak lanjut, ditegaskan SOP komunikasi yang jelas, yaitu prioritas utama pelanggan yang sedang di hadapan staf. Yang kedua, ponsel pribadi dilarang berada di area pelayanan. Untuk temuan berikutnya, penataan tas terlalu ke bawah. Ini menyebabkan tali tas menyentuh lantai, sehingga dapat menyebabkan tas kotor dan rusak, terkena kaki pelanggan yang lewat, dan memungkinkan pelanggan tersandung. Saran tindak lanjut, terapkan SOP Zero Floor Display. Tidak ada satupun produk yang menyentuh lantai kecuali stand atau rak resmi dan barang tertentu. Dan yang kedua, area bawah harusnya tidak untuk gantungan, hanya rak letak barang. Temuan berikutnya, terdapat staf yang bergerombol dan melakukan restock barang saat banyak pembeli. Ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggan yang susah memilih barang karena terhalang oleh staf. Saran tindak lanjut, tidak ada saran untuk ditindaklanjuti. Untuk temuan berikutnya, adanya tas yang tidak sesuai display hanya tergeletak di atas kantungan tas yang lain. Ditakutkan jatuh dan terkena noda, dan juga pelanggan susah mencari harga. Saran tindak lanjut, 1. Buat checklist audit kerapian display, mencakup kriteria, kesesuaian warna dan jenis. Dan yang kedua, berikan apresiasi kepada tim yang displaynya selalu rapi dan sesuai standar. Temuan berikutnya, ditemukan adanya barang display yang rusak tidak diganti atau diperbaiki, sehingga akan muncul opini pelanggan menilai bahwa banyak barang tidak layak jual. Saran tindak lanjut, yang pertama, wajibkan staf melakukan audit visual harian untuk memeriksa keutuhan kemasan, tanggal kedaluarsa, dan kerusakan fisik di awal atau akhir shift. Dan yang kedua, posisikan barang yang rapuh atau berharga tinggi di rak yang aman. Temuan selanjutnya, terdapat pelanggan mencoba barang sampai membuka bungkusnya tanpa didampingi oleh staf, dan juga tidak ditegur oleh staf yang berada di sekitar pelanggan tersebut. Tindakan ini dapat menyebabkan kerusakan mulai dari bungkus ataupun barang displaynya. Saran tindak lanjut dari tim kami, dapat dilakukan pemasangan stiker atau papan kecil dengan tulisan mohon tidak membuka atau mencoba barang tanpa didampingi staf. Terima kasih di setiap rak atau area beresiko. Temuan selanjutnya, dijumpai rak display yang tidak sesuai di lorong boneka. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada barang display berupa boneka tersebut. Kerusakan bisa
seperti kerusakan bonekanya, kerusakan jahitan, atau bahkan bisa merubah bentuk jadi yang panjang menjadi berkerut karena tidak sesuainya rak displaynya atau dipaksa. Saran tindak lanjut dari tim kami yaitu melakukan identifikasi semua rak yang tidak sesuai di lorong boneka atau meliputi terlalu sempit, terlalu dalam atau berujung tajam, dan segera memindahkan boneka-boneka yang tidak sesuai dengan raknya. Temuan selanjutnya, terdapat display yang sangat berantakan pada lorong mainan. Mainan yang ditata terbalik ini dapat menyebabkan tergelinding dan merusak barang. Saran tindak lanjut dari tim kami, dimohon menetapkan jadwal riset atau penataan ulang, misalnya setiap 1 jam di jam siang atau jam-jam sepi pelanggan. Temuan berikutnya, terdapat gayung yang tidak sesuai tempatnya. Gayungnya berada di tempat display kaos kaki. Ini mungkin ulah pelanggan, tetapi tidak langsung dikembalikan ke rak display oleh staf, padahal banyak staf yang berseliweran. Ini dapat menyebabkan barang terjatuh karena tidak sesuai dengan tempatnya. Saran tindak lanjut dari tim kami adalah dengan menetapkan SOP bahwa setiap staf terlepas dari divisi atau tugasnya wajib mengambil dan mengembalikan barang yang salah tempat yang mereka temui saat berjalan. Temuan selanjutnya, terdapat display yang sangat berantakan pada lorong mainan. Baiklah, sekian video dari kami. Apabila ada kekurangan, kami kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.